Aksi luar biasa kembali tersaji di lintasan balap internasional. Kali ini datang dari petarung muda Moto3 Indonesia, Veda Ega Pratama. Memulai balapan dari posisi buncit di urutan ke-20 bukanlah akhir dari segalanya. Di sirkuit Brno, Ceko, Veda berhasil membalikan semua prediksi dengan menyentuh garis finish di posisi kelima. Pencapaian yang awalnya dianggap sangat sulit bahkan mendekati mustahil jika melihat ketatnya persaingan di kelas ini, justru sukses dikonversi menjadi sebuah pertunjukan kelas dunia. Keberhasilan ini tidak hanya membuat para penggemar di tanah air bergemuruh, tetapi juga memaksa mata kamera, komentator internasional, hingga kru di pedok tim rival terkesima melihat bagaimana cara Veda mengeksploitasi setiap jengkal sirkuit. Banyak pembalap muda yang langsung kehilangan fokus ketika mengetahui diri mereka harus mulai balapan dari barisan belakang. Tekanan mental, keputusasaan, atau sebaliknya, emosi yang terlalu menggebu-gebu untuk segera maju ke depan seringkali menjadi blunder fatal yang berujung pada kecelakaan di tikungan pertama. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Veda di Brno adalah antitesis dari sifat ceroboh tersebut, yang menampilkan tingkat kedewasaan pembalap yang jauh melampaui usianya. Sejak lampu start padam, Veda memilih untuk tidak menjadi pembalap yang asal tabrak demi memotong jalur. Ia sangat memahami karakteristik sirkuit Brno yang lebar, namun menjebak di beberapa tikungan awal. Pada lap pertama, fokus utamanya adalah menjaga ruang aman di sekitar motornya sembari mencari celah kosong yang ditinggalkan oleh pembalap lain yang terlalu melebar karena berebut posisi. Langkah taktis ini membuatnya berhasil melewati beberapa pembalap sekaligus tanpa harus menguras performa ban depan secara berlebihan. Kunci utama dari keberhasilan merangkak naik sebanyak 15 posisi ini adalah kombinasi antara kesabaran dan eksekusi pengereman yang presisi. Veda tidak memaksakan diri untuk melakukan overtaking di area beresiko tinggi yang bisa mengancam keselamatannya dan pembalap lain. Sebaliknya, ia mempelajari ritme pembalap di depannya selama 1 atau 2 tikungan, menemukan titik lemah mereka saat keluar dari tikungan, dan memanfaatkan keunggulan momentum motornya untuk melakukan manuver bersih di trek lurus atau saat masuk ke tikungan berikutnya. Manajemen ban yang diterapkan oleh Veda juga layak mendapatkan apresiasi. Nama Veda hampir tidak disebut dalam beberapa lap awal karena perhatian tertuju pada grup depan yang memimpin jalannya lomba. Namun situasi berubah drastis ketika monitor catatan waktu di ruang siaran mulai menunjukkan pergerakan yang tidak biasa dari barisan belakang. Ada satu pembalap yang terus-menerus mencatatkan waktu sektor terbaik secara konsisten dan namanya terus merangkak naik. Para komentator internasional yang memandu jalannya balapan mulai menyadari ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di papan tengah. Ketika nama Veda menembus posisi ke-12, lalu ke-10, nada suara para komentator yang semula datar langsung berubah menjadi penuh antusiasme. Mereka mulai menganalisis grafik kecepatan Veda yang stabil dan bagaimana ia mampu mempertahankan catatan waktu per lap yang hampir setara dengan para pembalap di posisi 3 besar. Meskipun ia harus terjebak dalam kepadatan trafik pembalap papan tengah. Komentator berulang kali memberikan pujian pada pemilihan jalur yang diambil oleh Veda. Di beberapa sektor sulit Brno seperti rangkaian tikungan es yang membutuhkan transisi arah motor secara cepat, Veda mampu mengalirkannya motor dengan sangat halus. Komentator menyebut aksi ini sebagai sebuah efisiensi berkendara yang sangat matang. Pujian demi pujian terus mengalir di sepanjang sisa balapan, menegaskan bahwa apa yang dilakukan pembalap Indonesia ini di lintasan adalah sebuah performa yang benar-benar mencuri panggung utama hari itu. Dampak dari performa impresif Veda ternyata tidak hanya berhenti di layar kaca atau bangku penonton. Di sepanjang pit lane, mata para petinggi tim dan mekanik dari berbagai tim besar juga mulai terpaku pada layar monitor besar di dalam garasi mereka masing-masing. Salah satu pemandang yang menarik adalah bagaimana respon yang ditunjukkan oleh pedok tim Aspar, salah satu tim papan atas yang dikenal memiliki standar penilaian yang sangat tinggi terhadap pembalap muda bertalenta.
Para mekanik dan manajer tim Aspar terlihat beberapa kali memperlihatkan monitor pergerakan posisi dengan dahi berkerut. Mereka melihat bagaimana Veda mampu memotong jarak dengan pembalap-pembalap asuhan mereka dengan cara yang taktis. Keberhasilan seorang pembalap melewati belasan rival dari posisi start ke-20 hingga masuk ke jajaran 5 besar secara bersih, tanpa insiden, tanpa sanksi, dan tanpa manuver berbahaya adalah indikator kuat dari bakat yang murni. Bagi sebuah tim besar seperti Aspar, melihat pembalap dari tim lain mampu melakukan penetrasi sejauh itu di sirkuit teknikal seperti Brno adalah sebuah sinyal waspada sekaligus bentuk tontonan yang harus diakui kualitasnya. Ada gestur kekaguman tersendiri dari para pengamat di pit lane saat melihat bagaimana cara Veda menutup ruang gerak lawan saat bertahan, dan bagaimana ia membuka ruang baru saat menyerang. Keberhasilan Veda masuk ke posisi kelima bukan karena faktor keberuntungan akibat banyaknya pembalap di depan yang jatuh, melainkan murni karena hasil buruan yang ia lakukan satu persatu di setiap lap.